Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa tibai rasulihi la'alakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradih wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan kalimah tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, dan mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita semua oleh Allah masih diberi usia sampai malam ini, hari ke-17 di bulan Agustus ya. Alhamdulillah dalam kondisi aman nyaman, kita oleh Allah dimampukan untuk melaksanakan sebahagian kewajiban kita berupa melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga diistiqomahkan oleh Allah dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram. Kalau dalam Subulus Salamnya halaman 9, masih bab salat tatawwu, hadis ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai kepadanya. Kata sahabat Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, berdiri melaksanakan salat fi syahri Ramadhana, di bulan suci Ramadan. Jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat pada bulan suci Ramadan. Suman tadharuhu, kemudian para sahabat menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minal qabilati, pada malam berikutnya. Falam yakhruj, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar menemui mereka. Waqala, dan Nabi bersabda, ini sesungguhnya aku khasyitu, khawatir aku ayub taba alaikumul witru, aku takut sholat witir diwajibkan, dipardukan alaikum, atas kamu sekalian. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Wal hadisu fil Bukhari, adapun hadis yang diceritakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ila anahu bilafdi, kecuali sesungguhnya dengan lafaz antuprodo alaikum sholatul lail. Jadi sesungguhnya aku takut, itunya aintuprodo alaikum sholatul lail, jadi takut sholat malam dipardukan atas kamu sekalian. Sebab kalau sholat malam dipardukan berat Pak bagi kita mah. Jangankan sholat malam dipardukan, sholat yang 5 waktu juga yang durasinya tiap waktu paling 4 menit 5 menit, banyak orang yang tidak mampu, apalagi kalau sholat malam diwajibkan. Banyak yang merasa berat. Makanya Rasul tidak keluar di hari berikutnya, di malam berikutnya, menemui para sahabat yang antusias ingin melaksanakan sholat bersama Rasul di malam bulan suci Ramadan.
Dan juga dalam riwayat wa akhrajahu Abu Dawud min hadis Aisyah, dan juga diriwayatkan hadis oleh Abu Dawud dari hadis Aisyah jalurnya dengan lafaz anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, melaksanakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di masjid. Fasola, lalu melaksanakan salat bisolatihi, sebagaimana salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nasun manusia. Jadi fasola bisolatihi nasun. Nah, lalu manusia-manusia yang para sahabat itu mengikuti melaksanakan salat seperti salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid di malam bulan suci Ramadan. Suma sholat, kemudian Nabi melaksanakan sholat minal qabilati, pada malam berikutnya. Maka surun nasu, lalu manusia semakin banyak. Jadi sholat sunat yang dilakukan di masjid di malam bulan suci Ramadan. Nah, malam kahiji para sahabat yang hadir ikut beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam keduanya semakin banyak manusia ikut serta melaksanakan sholat di malam bulan suci Ramadan. Sangat semangat para sahabat. Di orang mah sholat kaji kedua ramenya, katilu keopat kalimana tuh aya. Di orang di malam suci Ramadan tehnya malam kaji kedua hukum ramena kaditu. Para sahabat mah justru malam kaji, malam kedua, malam katilu semakin banyak, semakin semangat itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul ketika di malam ketiga gitu? Wah, manusia sudah berkumpul, banyak para sahabat antusias ingin melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan. Masya Allah, menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Nah, sumajtama'u. Nah, kemudian para sahabat ya berkumpul fil lailati tsalisati, di malam ketiga. Nah, itu di malam ketiga, wah semakin banyak pesertanya, jamaahnya itu ingin melakukan sholat malam di bulan suci Ramadan beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Falam yakhruj. Nah, tapi Rasul tidak keluar. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak keluar menemui mereka. Nah, falamma asbaha, lalu ketika datang waktu subuh, ya, qala, maka Rasul bersabda, qad ra'aitu, sungguh aku telah melihat, alladzi shana'tum, apa yang kamu lakukan itu. Jadi sungguh aku telah melihat apa yang telah kamu lakukan, yaitu manusia berkumpul di masjid, semakin banyak jamaahnya ingin melaksanakan sholat sunnah di malam bulan suci Ramadan beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ketiga, di malam ketiga banyak, wah sarumangat banyak. Walam yamna'ni, kata Rasul, tidak ada yang mencegah kepadaku minal huruji, dari keluar ilaiku menemui kamu sekalian, ila ani, hanya saja sesungguhnya aku qad khasyitu, sungguh aku khawatir, antu prodo alaikum, salat malam tersebut dipardukan atas kamu sekalian. Nah, ini alasan Rasul di malam ketiga tidak keluar ke masjid menemui para sahabat untuk melakukan sholat sunnah di malam tersebut. Alasannya karena aku khawatir sholat tersebut dipardukan atas kamu sekalian. Berat kalau dipardukannya itu. Nah, kata ulama, kesimpulannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini memperkuat hukumnya sholat witir itu tidak wajib gitu. Jadi sholat witir, sholat yang dilakukan di malam hari itu hukumnya sunat, tidak wajib. Nah, itu. Misalnya bisa dipahami Pak ya? Nah, eta teh margi ke masing-masing geunya gitu mohon. Tapi itu disebutkan berjamaah. Aya di engke dina riwayat sahabat Umar gitu. Ente tadi berjamaahkeun margi paur dihawat dihakna hawati diwajibkeun ya itunya.
akhirnya masing-masing itu banyak dengan semangat itu melaksanakan sholat sunat di malam bulan suci Ramadan. Itu mungkin kabayang kurang begitu di dia intinya berencana masing-masing lah pada melaksanakan. Cuma pada berikutnya nanti insya Allah Ya gitu pulang sahabat. Ayah sahabat Umar terlepas anu mengumpulkan gitu dipimpin ku seorang sahabat itu anu hafid Quran sebagai imamna gitu. Dan tenuan ayah nu memimpinna itu. Ya sok diistilahkeun ku urang teh ku para ulama salat sunat tarawih, salat sunat yang dilakukan di malam suci Ramadan. Jadi salat tarawih itu salatnya yang apa tarawih atas tarawih naon? Nya saya istirahat itu nya terarusuh. Jadi rusuh orang itu bertentangan. Jadi salat ini istilah nama salat salse. Iya. Tapi di Indonesia pada umumnya jadi salat cepat, salat tarawih gitu ya. Jadi harus dipahami oleh kita harusnya santai gitu. Santai, tenang gitu. Kita coba di Masya Allah. kita ya, bahkan di tempat lain juga mungkin yang saya alami. Itu jadi diisi dengan bacaan-bacaan itu untuk nyantaikan sholat gitu lah, tenang itu kesempatan yang baik sholawat dengan itu di bulan suci Ramadan. Nah ini dia ketemu sekarang. Iya, jadi sholat nyantai itu sholat tarawih itu ya. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan nanti ada terangan lain. Iya. Insya Allah kayak dina berikutnya tadi dia tentang sholat tarawih ya. Insya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah yang barusan bisa dipahami teh. Rasul tidak keluar itu alasannya karena takut sholat sunat tersebut dipardukan ya atas kamu sekalian, karena ini sesuatu yang berat bagi umat Rasul. Bagi Rasul mah justru enjoy banyak, merasa senang tenang ketika sholat itu, karena sesuatu yang menyenangkan di hati Rasul adalah sesuatu dalam melaksanakan sholat. Jadi sholat itu bagi Rasul itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati karena sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang curhat dengan Allah, sedang berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena iman Rasul itu sangat sempurna, beda dengan iman kita. Iman kita mah karena yang muncul dalam hati kita itu ingatnya bukan ke Allah, kepada urusan dunia, maka kadang ibadah sholat itu menjadi berat bagi kita itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan yang tadi, yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya dari kesalahan dan kekeliruan saya sendiri semoga Allah memaafkannya. Mudah-mudahan di subuh yang akan datang kita bisa kumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kitab ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.